Ketika para sahabat melaksanakan sholat subuh di hari kewafatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu diimami oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mereka kaget melihat Rasulullah membukakan tirai kamarnya. Lantas beliau tersenyum bahagia melihat ke arah mereka. Kemudian Abu Bakar pun mundur dari posisinya sebagai imam karena mengira Rasulullah hendak sholat bersama mereka. Namun Rasulullah segera memberi isyarat agar mereka terus melanjutkan sholatnya sampai selesai. Pada saat waktu duha tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Fatimah, putri tercintanya. Lantas beliau membisikkan sesuatu kepadanya, maka Fatimah pun menangis sedih karenanya. Kemudian Rasulullah berbisik lagi kepadanya, dan Fatimah pun tersenyum senang mendengarnya. Selanjutnya Rasulullah memberi kabar gembira bahwa Fatimah adalah Sayyidatu Nisa'il Alamin, atau tuannya para wanita di alam ini. Melihat sikap Fatimah yang seperti itu, suatu ketika Aisyah bertanya kepadanya, "Apa gerangan yang Rasulullah bisikan kepadamu, sehingga di satu waktu engkau menangis dan di waktu yang lain engkau tersenyum?" Fatimah pun menjawab, "Ketika Rasulullah mengabariku bahwa sakitnya itu yang akan menyebabkan beliau meninggal dunia, maka aku menangis mendengarnya. Dan ketika beliau mengabariku bahwa di antara keluarga beliau, akulah yang akan paling pertama menyusul beliau, maka aku pun tersenyum bahagia." Maka benarlah semua perkataan Rasulullah itu. Dan Fatimah wafat 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia pada usianya yang ke-27 tahun. Kemudian Rasulullah memanggil dua cucu kesayangannya, yakni Hasan dan Husain. Lantas beliau mencium keduanya dan memberi wasiat dengan berbagai kebaikan. Selanjutnya Rasulullah memanggil semua istrinya, lantas menasihati dan mendoakan mereka semua. Setelah semua hal itu, Rasulullah semakin merasakan sakit pada badan dan kepalanya, dan nampak pula bekas-bekas racun pada tubuhnya, sehingga beliau berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit akibat makanan yang kumakan di Khaybar dulu. Dan saat itulah aku mendapati aortaku tersumbat akibat racun itu." Kemudian Rasulullah berwasiat kepada kaum muslimin seluruhnya, "As-shalah, as-shalah, wa ma malakat aymanukum." Jagalah salat kalian dan orang-orang yang kalian miliki, yakni para budak. Rasulullah beberapa kali mengulang-ulang wasiatnya itu di depan para sahabat yang hadir pada waktu itu. Dalam riwayat Siti Aisyah disebutkan, pada saat Rasulullah mulai merasakan proses sakaratul maut, aku menyandarkan tubuh beliau kepadaku. Lantas datanglah Abdurrahman bin Abi Bakrin membawakan siwak untuk kami, dan aku melihat Rasulullah menginginkan siwak itu. Maka aku pun mengambilnya untuk kemudian diserahkan kepada beliau. Dan karena menurutku siwak itu terlalu keras untuk langsung dipakai beliau, aku meminta izin kepada beliau untuk melunakkan terlebih dahulu siwak itu dengan mulutku. Rasulullah pun mengizinkanku untuk itu. Kemudian setelah dirasa cukup lunak, aku memberikan siwak itu kepada beliau. Lantas beliau pun memakainya. Dan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak, aku pun membasuh wajah beliau dengan air. Kemudian Rasulullah mengarahkan pandangannya ke atas sambil terus menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Maka aku pun mencoba mendengarkan bacaan bibir beliau, dan inilah yang beliau baca. Ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Allahumma ar-rafiqal a'la. Allahumma ar-rafiqal a'la. Allahumma ar-rafiqal a'la. Beliau mengulang-ulang doa yang terakhir ini sebanyak 3 kali. Maka setelah itu, tangan Rasulullah pun terkulai lemas, dan beliau pun meninggal dunia di lahunan istri tercintanya, Aisyah binti Abi Bakr, di rumah beliau yang sangat sederhana pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 setelah hijrah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sempurnalah dakwah Islamiyah beliau selama 23 tahun lebih 4 hari. Setelah beliau berdakwah sekitar 13 tahun di kota Makkah dan sekitar 10 tahun selama beliau berada di kota Madinah. Jenazah beliau dimakamkan di tempat beliau meninggal dunia, yakni di rumah beliau sendiri, sebagaimana keharusan dan ketentuan para nabi dan rasul yang lainnya ketika mereka meninggal dunia. Sahabat Anas radhiyallahu anhu menggambarkan kondisi Madinah saat Rasulullah wafat. Tidaklah aku melihat Madinah seterang dan seindah saat Rasulullah mendatanginya untuk berhijrah, dan tidaklah aku melihat Madinah segelap dan semencekam saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa ketika Umar mendengar khabar kewafatan Rasulullah, dia marah besar dan berkata,
Orang-orang munafik telah memberiku kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. Sungguh Rasulullah tidaklah meninggal dunia untuk selamanya. Beliau hanya meninggalkan kita untuk sementara waktu. Sebagaimana halnya dulu Musa meninggalkan kaumnya selama 40 hari dan kemudian kembali lagi kepada mereka setelah dia dikira meninggal dunia. Demi Allah, Rasulullah akan kembali lagi hidup bersama kita, dan sungguh tanganku ini akan memenggal siapapun orang yang mengatakan bahwa Rasulullah telah meninggal dunia. Ketika Umar terus berkata-kata di depan para sahabat, maka Abu Bakar pun mendatangi masjid Nabi dan kemudian memasuki rumah Rasulullah untuk melihat kondisi Rasulullah yang sesungguhnya. Setelah beliau memastikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, Abu Bakar pun keluar menemui para sahabat yang saat itu sedang mendengarkan Umar yang terus berkata-kata. Abu Bakar pun berkata, "Duduklah wahai Umar." Umar menolak untuk duduk dan diam. Lantas para sahabat pun meninggalkan Umar dan berbalik ke arah Abu Bakar. Abu Bakar melanjutkan perkataannya, "Amma ba'du, man kana minkum ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mata, wa man kana minkum ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Wa qad qala Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi ar-rusul, afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum, wa man yanqalib ala akibaihi falan yadurra Allah syai'an, wa sayajzi Allahu asy-syakirin." Shadaqallahul azim. Ibnu Abbas berkata, sungguh pada saat Abu Bakar membacakan ayat ini, seolah-olah manusia waktu itu tidak tahu bahwa ayat itu pernah diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Abu Bakar membacakannya. Maka tidaklah seorang sahabat yang mendengar ayat itu saat itu, melainkan ia membacakannya kembali oleh dirinya masing-masing. Pada saat Umar mendengar ayat ini, beliau berkata, "Demi Allah, ketika aku mendengar Abu Bakar membacakannya, aku menjadi panik sehingga kakiku tidak dapat menahanku lagi. Seketika aku pun terjatuh ke tanah dan akhirnya aku menyadari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Wallahu a'lam."